Hari ini, tanggal 11 Oktober 2025, industri otomotif berada di persimpangan penting antara kehebatan manufaktur tradisional dan kecerdasan digital yang transformatif. Integrasi robot yang ditenagai oleh kecerdasan buatan bukan lagi konsep masa depan, tetapi kenyataan saat ini yang membentuk ulang lantai pabrik. Sistem cerdas ini bergerak melampaui tugas-tugas sederhana dan berulang melakukan operasi kompleks dengan kecepatan kemampuan beradaptasi presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menjadi alat penting dalam memproduksi kendaraan lebih efisien dengan lebih sedikit cacat dan biaya lebih rendah. SI ini akan berfungsi sebagai panduan praktis bagi para pemimpin industri dan insinyur. Setelah Anda mengamankan kemenangan awal, langkah selanjutnya adalah memperluas penggunaan robot bertenaga AI secara strategis untuk mengatasi tantangan paling signifikan dalam proses produksi Anda. Industri otomotif menawarkan lanskap aplikasi bernilai tinggi. Teknologi ini dapat mendorong peningkatan substansial. Salah satu area yang paling matang adalah bengkel bodi, pengelasan pengecatan. Secara tradisional, robot-robot ini mengikuti jalur yang telah diprogram sebelumnya. AI meningkatkan ini dengan memungkinkan perencanaan jalur waktu nyata. Kontrol alat. Misalnya, sistem penglihatan dapat mendeteksi sedikit variasi dalam posisi bodi mobil, menginstruksikan robot pengelasan untuk menyesuaikan jalurnya, memastikan pengelasan yang sempurna setiap saat. Kemampuan beradaptasi ini secara dramatis meningkatkan hasil lulus pertama, mengurangi scrap, mengurangi pengerjaan ulang yang mahal yang terkait dengan ketidaksejajaran bagian. Di area perakitan akhir, fokus bergeser dari kekuatan mentah ke kehalusan kolaboratif. Robot kolaboratif atau cobot dirancang untuk bekerja dengan aman bersama operator manusia, meningkatkan keterampilan mereka daripada menggantikannya. AI memberi cobot ini kecerdasan untuk memahami lingkungan mereka dan berinteraksi secara lebih alami. Menemukan lubang sekrup, mengikuti petunjuk manusia sambil beroperasi dalam batas kekuatan dan kecepatan yang ketat yang ditentukan oleh standar keselamatan, seperti ISO garis miring TS 15066, memastikan kemitraan manusia robot yang aman dan produktif. Intralogistik, seni memindahkan suku cadang dan material di dalam pabrik, adalah area lain yang matang untuk optimasi berbasis AI. Robot seluler otonom, kendaraan terpandu otomatis, menggunakan persepsi bertenaga AI, algoritma pencarian jalur wadah kecil pengencang, subrakitan lengkap, mengirimkannya tepat waktu ke jalur perakitan, menghilangkan pemborosan menunggu, mengurangi inventaris barang dalam proses, menciptakan aliran material yang lebih fleksibel dan responsif. Manajer armada pusat mengatur seluruh armada, mengoptimalkan rute untuk menghindari kemacetan, memastikan efisiensi maksimum. Akhirnya, AI merevolusi inspeksi kualitas dan manajemen aset, mengidentifikasi cacat permukaan yang kompleks, menganalisis konsistensi celah panel, memverifikasi bahwa semua komponen telah dirakit dengan benar. Untuk berhasil menerapkan aplikasi AI ini, Anda memerlukan arsitektur teknis yang kuat dan praktis. Model yang paling efektif untuk pabrik modern adalah pendekatan berbasis edge. Strategi ini memprioritaskan pemrosesan data sedekat mungkin dengan sumbernya, langsung di lantai pabrik. Alih-alih mengirimkan aliran data video dan sensor mentah berbandwidth tinggi ke cloud, pekerjaan komputasi berat, inferensi, dilakukan di perangkat edge lokal. Perangkat ini, PC industri dengan GPU yang kuat atau akselerator AI kecil, terpasang di sel robot atau jalur produksi. Pemrosesan lokal meminimalkan latensi, penting untuk aplikasi waktu nyata. Contoh panduan robot. Contoh inspeksi kualitas segera. Kamera dan sensor pada robot menangkap data mentah. Data diumpankan ke perangkat edge terdekat untuk analisis model AI. Contoh analisis, mendeteksi goresan cat. Contoh analisis, memproses data getaran untuk anomali. Edge mengeluarkan hasil ringkas dan dapat ditindaklanjuti. Cacat terdeteksi, atau peringatan pemeliharaan. Potongan data kecil inilah yang dikirim ke hulu, bukan terabyte mentah. Paket data ramping bergerak ke manajer armada pusat atau ke sistem eksekusi manufaktur MS. Tindakan berikutnya, mengalihkan bagian. Atau membuat perintah kerja pemeliharaan. Server on-premise bertindak sebagai manajer armada dan orkestrator. Ini berkomunikasi dengan sistem inti pabrik CI, seperti PLC, dan juga dengan MES yang mengelola pesanan produksi. Di lingkungan di mana robot kuat dan pekerja manusia berbagi ruang yang sama, keselamatan bukan hanya prioritas. Itu adalah prasyarat yang tidak dapat dinegosiasikan.
Menerapkan robotika bertenaga AI membutuhkan pemahaman yang mendalam dan praktis tentang standar keselamatan utama yang mengatur otomatisasi industri. Standar-standar ini menyediakan kerangka kerja yang ketat untuk merancang, mengintegrasikan, mengoperasikan sistem robot dengan aman. Standar dasar untuk robot industri tradisional adalah ISO 10218, yang mencakup persyaratan keselamatan untuk robot itu sendiri dan integrasinya ke dalam sel kerja. Standar ini mendikte berbagai tindakan keselamatan, termasuk penggunaan pagar pelindung, tirai cahaya, sistem kontrol berperingkat keselamatan. Untuk bidang kolaborasi manusia-robot yang berkembang, spesifikasi teknis ISO TS 15066 adalah yang terpenting. Dokumen ini dibangun di atas ISO 10218 dan memberikan panduan khusus untuk job dimaksudkan untuk bekerja dalam jarak dekat dengan orang tanpa pelindung tradisional. Ini menguraikan 4 metode utama operasi kolaboratif. Penghentian yang dipantau dengan peringkat keselamatan, panduan tangan, pemantauan kecepatan dan pemisahan, pembatasan daya dan gaya. Metode terakhir sangat penting, karena menetapkan batas eksplisit pada jumlah gaya yang dapat diberikan kobot dalam potensi tabrakan, memastikan bahwa kontak apapun tidak akan mengakibatkan cedera. Penilaian risiko menyeluruh harus dilakukan untuk menentukan metode kolaboratif mana yang sesuai, dan untuk memvalidasi bahwa tingkat gaya dan tekanan berada dalam ambang batas aman yang ditentukan. Ketika datang ke robot seluler seperti AMR dan AGV, seperangkat standar yang berbeda mulai berlaku. ISO 3691-4, ANSI-AREA R15.08-1. Standar-standar ini memerlukan pendekatan berlapis-lapis terhadap keselamatan, termasuk sistem sensor redundan, sinyal peringatan, sistem penghentian darurat, SOE yang jelas, dan penilaian risiko aplikasi end-to-end. Selain hanya mengetahui standar, implementasi praktis adalah kunci, mulai dengan penilaian risiko formal, mitigasi, uji fungsi gerak aman, pembatasan gaya, validasi perangkat lunak, kontrol versi, serta pengujian dan pengelolaan model AI dengan dokumentasi lengkap untuk budaya keselamatan di lantai pabrik. Anda tahu, kasus bisnis untuk berinvestasi dalam robotika bertenaga AI bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan laba atas investasi yang jelas dan meyakinkan. Pengembalian ini didorong oleh peningkatan terukur dalam efisiensi operasional, kualitas produk, keselamatan tempat kerja. Untuk membangun kasus yang kuat, Anda harus melampaui bukti anekdotal dan berfokus pada pelacakan indikator kinerja utama yang kritis. Yang paling komprehensif adalah efektivitas peralatan keseluruhan, OEE, metrik EMAS yang mengalihkan 3 faktor, ketersediaan, kinerja, kualitas. Robotika AI memengaruhi ketiganya. Pemeliharaan prediktif meningkatkan waktu kerja, jalur yang dioptimalkan meningkatkan kinerja, inspeksi AI meningkatkan kualitas. Manfaat finansial awal sering datang dari perbaikan kualitas. Lacak hasil lulus pertama, FPW, persentase produk benar pertama kali tanpa pengerjaan ulang atau scrap. Inspeksi visual bertenaga AI mendeteksi cacat lebih awal, mencegahnya masuk ke jalur produksi. Hasil, FPY naik dan tingkat scrap turun, penghematan biaya material dan tenaga kerja. AI pada robot pengelasan mengurangi bodi terakit buruk, lebih sedikit pengerjaan ulang, FPW akhir lebih tinggi. Ini masuk langsung ke laba bersih. KPI lain, ketersediaan aset dan throughput. Waktu rata-rata antar kegagal F dan waktu rata-rata untuk perbaikan berubah oleh AI. Algoritma prediktif menganalisis data sensor untuk memperkirakan kegagalan, meningkatkan MTBF. Diagnostik AI mempercepat pencarian akar masalah, mengurangi MTTR. Gabungan, ketersediaan mesin naik substansial. Waktu kerja lebih baik plus siklus robot yang dioptimalkan, throughput naik, diukur sebagai pekerjaan per jam atau unit per hari. Lebih banyak kendaraan dari aset yang sama, lever profitabilitas. Jangan abaikan logistik dan faktor manusia. Untuk AMR, metrik utama, waktu tunggu aliran material. Manajemen armada AI memangkas waktu ini, mengurangi kelaparan sisi jalur. Untuk cobot, lacak insiden ergonomis dan cedera regangan berulang. Menunjukkan penurunan insiden ini mendukung ROI lewat kesejahteraan karyawan. Lacak angka sebelum dan sesudah dipilot untuk membangun kasus bisnis yang tak terbantahkan. Transformasi pabrik secara keseluruhan, yang berhasil membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan disiplin. Peta jalan bertahap dibagi menjadi peningkatan 90 hari, memungkinkan Anda mengelola kompleksitas, menunjukkan nilai lebih awal, menskalakan secara cerdas,